kalian semua? Baik, luar biasa. Pada hari ini kesempatan bertemu kembali dengan Bapak Subagio dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Sebelumnya, terimalah salam dari Bapak. Namo Buddhaya. Materi kali ini adalah perjuangan tokoh agama Buddha kalangan Garawasa. Agar kalian dapat meneladani perjuangan pelaku sejarah agama Buddha. Sebelum penjelasan materi Bapak sampaikan, coba kalian contohkan perjuangan tokoh Garawasa dalam menyebarkan ajaran Buddha di Indonesia. Nah, sekarang kalian perhatikan penjelasan materi yang Bapak sampaikan dengan baik dan seksama. Anak-anak sekalian, perlu diketahui, dalam agama Buddha terdapat dua pilihan yang diajarkan oleh Buddha untuk menempuh kehidupan, yaitu kehidupan sebagai Garawasa yang kita kenal sebagai berumah tangga. Yang kedua adalah Papacita, orang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Kali ini kita bahas tokoh agama Buddha di kalangan Garawasa. Meskipun anak-anak, Papacita seringkali lebih dikenal sebagai tokoh agama Buddha. Namun peran Garawasa dalam menyebarkan ajaran Buddha juga sangat penting. Karena apa? Garawasa adalah umat Buddha yang memilih untuk menjalani kehidupan berkeluarga, bekerja, dan berinteraksi dengan masyarakat. Mereka itu tidak meninggalkan kehidupan duniawi sepenuhnya, tetapi tetap berusaha mengamalkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui anak-anak, dalam konteks ini, tokoh agama Buddha kalangan Garawasa bukanlah individu yang memiliki gelar resmi seperti biku atau bikuni, melainkan sosok yang menjadi panutan bagi umat Buddha pada khususnya karena keteladanannya dalam mengamalkan ajaran Buddha. Anak-anak sekalian, contoh tokoh agama Buddha kalangan Garawasa di antaranya Dr. Krisnanda Wijaya Mukti. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 17 Maret 1950. Walaupun kalian belum lahir, termasuk Bapak, tapi nama belum masih dikenal sampai saat ini. Kenapa? Karena beliau adalah sebagai tokoh yang kritis dan konsisten. Di kalangan Buddhis, Dr. Krisnanda Wijaya Mukti dikenal dengan Romo Kris dan sebagai tokoh pendidikan. Kecintaan Romo Kris pada dunia pendidikan juga mendorong mendirikan Yayasan Dharma Pembangunan sejak tahun 1986 yang memberikan beasiswa kepada anak-anak Buddhis dari berbagai daerah untuk bersekolah di SMA Triratna, dan kita ketahui saat ini juga ada SMK Triratna. Beliau juga aktif di berbagai organisasi Buddhis ketika masih kuliah. Beliau adalah salah satu pendiri dan pernah menjadi ketua keluarga mahasiswa Buddhis Jakarta atau KMBJ, yang kini berubah nama menjadi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia
disingkat dengan hikmah budi. Romo Kes sangatlah dihormati oleh para aktivis hikmah budi karena menjadi peletak pondasi arah penggerakan mahasiswa Buddhis ke bidang sosial. Seperti kalian di sekolah, dalam wadah kerohanian Buddha bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan lain yang berkaitan dengan agama Buddha. Romo Kris juga pernah menjadi pembimas Buddha Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta di pemerintahan. Juga sebagai Sekretaris Presidium Majelis Budayana Indonesia (MBI), pendiri dari Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia (BKPBI), sebagai pengawas Yayasan Asin Cinarakita, sebagai pengawas Yayasan Karanea, juga sebagai dosen agama Buddha. Kalian semua yang luar biasa sebagai generasi muda, dengan pengorbanan yang dilakukan, ada suatu keinginan agar menjadi orang yang terbaik, juga mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi. Dalam ajaran Buddha, hal itu adalah hal yang wajar sebagai manusia biasa. Dalam kitab Anguttara Nikaya 296 dijelaskan, orang yang memperhatikan kepentingan umum di samping kepentingan sendiri adalah yang terbaik. Kalaupun memperhatikan kepentingan sendiri terkait dengan mengembangkan dirinya agar menjadi sumber kebaikan dan pertolongan bagi orang lain. Dalam Anguttara Nikaya 66 disebutkan sebagai cita-cita manusia biasa. Semoga saya beserta sanak keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. Akan menjelaskan tokoh Garawasa. Bapak akan menjelaskan tokoh agama Buddha kalangan Garawasa yang kedua, yaitu Pandit Jinaratana Kaharudin, sering disingkat dengan nama Pandit C. Kaharudin. Beliau lahir di Bengkulu 31 Mei 1937 dengan nama Oi Kengju. Merupakan seorang pakar abhidhamma yang telah berjasa dalam mengembangkan abhidhamma pertama kali di Indonesia. Pandangan beliau tentang pikiran adalah raja kehidupan yang sangat memotivasi umat Buddha untuk mengelola pikirannya dengan baik, mengendalikan pikirannya agar selalu terkonsentrasi ke hal-hal yang baik, sehingga ucapan perbuatannya juga menjadi baik. Dalam Dhammapada 183 yang merupakan inti dari ajaran para Buddha, di antaranya Sacita Pariyodhapanang, yang artinya sucikan pikiran. Sangat relevan sekali pendapat beliau dengan ajaran Buddha. Pada tahun 1963, beliau menerima petapisan papaja. Tahu anak-anak sekalian, apa itu penapisan papaja? Iya, calon biku, atau sering disebut samanera. Penapisan dilakukan oleh Yang Mulia Biku Asin Jinarakita dengan nama Samanera Jinaratana. Kemudian pada tahun 1966,
Samanera Jinaratana ditapiskan Upasampada menjadi seorang biku. Selama 10 tahun menjalankan tugas belajar agama Buddha di Bangkok. Kemudian sampai berhasil meraih gelar Abhidhamma Pandit atau sarjana filsafat, metafisika, dan ilmu jiwa agama Buddha. Setelah menjadi biku selama 10 tahun, kemudian beliau menjadi umat biasa yang sering disebut kalangan Garawasa, seperti kita semua. Di buku-buku yang kita baca, sebutan beliau lebih dikenal dengan Pandit J. Kaharudin. Dari semua penjelasan materi tadi dari Bapak dan kalian yang sudah tonton videonya, Bapak ambil simpulan bahwa tokoh agama Buddha kalangan Garawasa memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Buddha. Mereka adalah bukti bahwa ajaran Buddha dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dengan menjadi teladan, mereka menginspirasi kita semua untuk hidup lebih bermakna dan bahagia. Jika kalian sudah paham semua, dapat mengerjakan soal-soal yang ada di laman belajarbuddha.id. Kalian juga dapat belajar melalui video-video pembelajaran yang ada di LMS belajarbuddha.id. Nah, mari kita pembelajaran pada kesempatan ini kita sama-sama tutup dengan bersikap anjali mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.